Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Endi Gunawan, SEMkom, yang mana adalah dosen pengajar dari sebuah perguruan tinggi swasta di STIMIK Indonesia Banjarmasin, yang mana kampus ini adalah Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer STIMIK Indonesia Banjarmasin yang ada di Banjarmasin. S1 saya di STIMIK Indonesia Banjarmasin atau Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Banjarmasin, dan S2 saya di STTS Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Surabaya. Adapun hari ini saya memperkenalkan tentang rencana pembelajaran semester atau RPS, yang mana RPS ini adalah suatu rencana pembelajaran setiap semester yang harus diketahui oleh mahasiswi STIMIK Indonesia Banjarmasin. Berikut materi RPS setiap semesternya adalah sebagai berikut. Mata kuliah yang saya ampu adalah pemrograman paket aplikasi atau PPA dengan kode mata kuliah MKK 103. Adapun SKS yang ada di PPA adalah 4 SKS, yang mana 2 SKS di laboratorium dan 2 SKS-nya di kelas. Adapun PPA atau pemrograman paket aplikasi itu adalah diajarkan pada setiap semester ganjil untuk jurusan Diploma 3 Sistem Informasi Akuntansi. Adapun dosen pengajar yang mengajar atau mengampu paket program aplikasi adalah teman sejawat saya sendiri adalah Seladi Angkasa SEMkom, dan saya sendiri Endi Gunawan SEMkom. Sesi pertama dalam PPA atau paket program aplikasi itu 4 kali 50 menit. Pengenalan Microsoft Office, Word, demonstrasi, diskusi, dan tugas. Sumber pustaka 1, indikator penilaian adalah mahasiswa menguasai penggunaan Microsoft Office atau Word, penyuntingan dasar dan pengaturan format dokumen. Mahasiswa mampu membuat dokumen dengan Microsoft Office atau Microsoft Word. Kemampuan akhir atau Q, memahami dan mendapat bekerja dalam dokumen Microsoft Word, memahami proses penyuntingan dasar terhadap suatu dokumen. Yang ketiga, memahami bagaimana cara pengaturan format dalam dokumen dengan lebih detail lagi dan mudah. Nah, adapun Microsoft Word atau Microsoft Office itu diajarkan pada setiap semester ganjil atau semester ganjil ya, yang mana tatap muka atau pertemuan itu adalah 24 kali pertemuan dengan 12 kali pertemuan pertama, setelah itu UTS, dan pertemuan kedua
Setelah itu selanjutnya UAS. Adapun materi-materinya sebagai berikut. Ya, dalam 12 SKS itu dibarengi dengan UTS dulu. Selanjutnya baru UAS untuk akhir penilaian semester. Bobot yang diberikan kepada mahasiswa untuk nilai A, A-, B+, B, B-, B+, C+, dan C, C-, D, dan E. Ranknya berkisar dari 90 sampai 100 untuk nilai A. Untuk nilai A- itu 86 sampai dengan 89, B+, 80 sampai dengan 85, dan B 76 sampai dengan 79, B- 70 sampai dengan 75, C+, 66 sampai dengan 69, C 60 sampai dengan 65, C- 56 sampai dengan 59, dan D 40 sampai dengan 55, serta nilai E berkisar dari 0 sampai dengan 39. Demikian kiranya pemaparan RPS ini disampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang. Siang, Pak. Selamat siang, Ya, Pak. terima kasih atas kehadirannya ya. Hari ini kita belajar Siap, Pak. materi TPA. Saya mengulang sedikit tentang Microsoft Word. Ya, sebentar saya mengulang sedikit tentang Microsoft Word. Yang mana Microsoft Word adalah aplikasi pengolah kata ya, atau pengolah data. Saya share sebentar. Hari ini kita belajar Microsoft Word 2007, yang mana Microsoft Word adalah sebuah pengolah kata atau dokumen. Ya, pada dasarnya mungkin sudah familiar ya masing-masing mahasiswa dengan Microsoft Word. Namun karena aturan pembelajaran kita harus belajar lagi ya, mengulang lagi sedikit tentang Microsoft Word. Nah, di sini ada toolbar menu-menu, antara lain lembar kerja yang di sini bawah, ya. Baris menu ini, baris judul ini, kontrol window ini ya, dan ruler ini. Ruler itu mistar ya, dan toolbar ini. Nah, sebagaimana Microsoft Word itu membuat suatu dokumen ya, yang mana diharapkan mahasiswa mampu membuat sendiri nanti makalah maupun praktek kerja lapangan, laporannya, skripsi dan transkripsi. Nah, jadi tidak lagi dikasihkan ke orang lain atau pengertikan, tapi kita ngerjakan sendiri ya. Karena masing-masing mahasiswa juga mempunyai laptop sendiri. Nah, ini adalah perintah-perintah daripada keyboard. Yang pertama shift, itu berfungsi untuk membuat huruf kapital ya. Caps lock itu untuk membuat huruf kapital dengan besar. Ya. Shift itu membuat huruf kapital dengan menekan huruf apa yang akan diperbesar. Enter adalah sebuah
suatu jarak ya, yang baris untuk membuat awal paragraf. Delete adalah untuk menghapus, backspace untuk memberi karakter atau menghapus ya, menghapus karakter atau tulisan yang ada di sebelah kiri kursor. Sedangkan N untuk menggeser atau menggerakkan kursor ke bawah. Sedangkan home adalah untuk menggeser atau menggeser kursor ke awal kalimat atau ke alamat baris. Insert adalah penyisipan ya. Back up adalah menggulung layar ke atas, back down menggulung layar ke bawah. Non-clock adalah untuk angka-angka yang di sisi sebelah kanan keyboard ya, yang mengaktifkannya. Nah, yang pertama adalah langkah-langkah untuk ngeblok teks adalah sebagai berikut. Arahkan mouse pada awal teks yang ingin diblok. Ya. Selanjutnya geser sampai dengan akhir teks yang kita inginkan untuk diblok. Nah, berikutnya ini adalah toolbar yang terlihat di layar monitor kalian. Yang pertama, toolbar untuk cetak tebal, cetak garis miring, atau cetak miring, cetak bergaris bawah ya. Ini ada di sini. Kalau bold itu tebal, italic itu miring, underline itu garis bawah. Nah, cara menyimpan dokumen setelah kita mengetikkan teks yang begitu banyak misalnya, yang perlu kita perbaiki lagi di hari-hari berikutnya, nah harusnya itu wajib disimpan ya. Disimpan kemana? Disimpan terserah yang kita inginkan. Kalau kita mau menyimpan di C, boleh di C. Atau mau menyimpan di D, boleh. Ya, di drive maksudnya. Atau di flash disk juga boleh, nggak masalah. Caranya adalah men-save as. Setelah dokumen disimpan di save as, muncul toolbar seperti ini. Ya. Beri keterangan judulnya, namanya apa. Selanjutnya kalau sudah diberi nama, baru kita save. Ya. Nah, mungkin materi ini sudah kita pelajari cara menggeser teks dan membuat paragraf ya. Seperti latihan 3 ini kita sudah buat kemarin. Nah, yang penting di Microsoft Word adalah saya tampilkan kita mencetak printer. Setelah dokumen dibuat, kita wajib mencetak dokumen. Ya. Untuk apa? Untuk arsip kita ya. Nah, sebelumnya tentukan dulu printer apa yang kita gunakan. Kalau kita menggunakan Canon ya pilih Canon ya. Jangan dipilih yang lain, karena kalau kita memilih yang lain itu nanti nggak tampil ya, atau nggak muncul hasil print tersebut. Jadi kita tentukan dulu dengan cara mengklik ya, pilih jenisnya. Kalau kita menggunakan MP230 boleh, karena saya menggunakan itu saya pilih itu ya. Yang berikutnya print all fact, itu artinya kita mencetak keseluruhan dari teks tersebut ya. Keseluruhan dari teks tersebut. Artinya kita mencetak di mana halaman kita mempunyai halaman 10, berarti 10 halaman yang dicetak ya. Nah, berikutnya current page, itu berfungsi untuk mencetak di mana kursor berada ya.
Misalkan kursor itu berada di halaman 5. Kita pilih current page, itu mencetak di halaman 5 saja, nggak mencetak yang lain-lain. Ya. Itu kalau kita pilih current page. Ya. Berikutnya, print custom rank. Artinya kita mencetak yang kita tentukan saja. Kita mau mencetak berapa, halaman berapa, itu menggunakan ini. Print custom rank, ya. Yang mana fungsinya untuk mencetak yang sudah kita tentukan. Kalau current page ini di mana kursor berada, di situ yang dicetak. Kalau alt page itu di mana seluruh halaman dicetak dengan baik, ya. Oke. Sebelumnya ada pertanyaan tentang pemilihan setting daripada mencetak sebuah dokumen. Ini posisi daripada kertas yang kita gunakan. Ada potret atau berbentuk lurus atau garis, ya, atau memanjang. Sedangkan landscape itu untuk mencetak berbaring atau berbaring atau horizontal, ya. Berikutnya kita masuk ke Microsoft Excel. Sebelum kita masuk ke Microsoft Excel, ada pertanyaan? Tidak, Pak. Nggak ada, ya. Kita lanjut, ya. Oke, Pak. Kita share dulu. Baik, kita lanjutkan ke materi Microsoft Excel. Yang pertama saya jelaskan dulu fungsi dari Microsoft Excel. Rumus sum itu adalah menjumlahkan sebuah sel atau beberapa sel, ya. Itu fungsi sum. Fungsi average itu berfungsi untuk memberi atau rumus menghitung rata-rata, ya. Sedangkan max itu untuk menghitung atau mencari nilai tertinggi daripada rumus yang kita tentukan atau data yang kita tentukan. Sedangkan min itu menghitung atau mencari sel yang terendah atau data yang terendah. Sedangkan count itu untuk menghitung data. Fungsi if adalah fungsi logika. Nah, nanti kita belajar terakhir itu dengan menggunakan fungsi logika. Nah, yang pertama kita menjumlahkan dulu. Menjumlahkan nilai tugas mahasiswa dari nilai tugas, nilai UTS, dan nilai UAS. Setiap kita mengetikkan rumus, kita harus menggunakan sama dengan. Diawali dengan sama dengan. Kita ketikkan sum. Karena kita mencari rumus penjumlahan. Kalau sudah, kita blok yang nilai tugas sampai dengan nilai UAS.
buka kurung, bentar, sama dengan sum, buka kurung, sel yang kita uji yang ini, nilainya Bambang, kurung tutup, enter. Nah, jadi nilainya 220 ya. Nah, kalau kita sudah mendapat rumus yang benar, kita tidak perlu lagi menghitung atau mengetikkan rumus, cukup kita copy ya. Dengan cara Ctrl+C, blok, sel yang kita inginkan, tekan enter. Nah, dapat. Bisa dengan dua cara ya. Dengan cara meletakkan kursor di nilai yang sudah ada, rumusnya, letakkan kursor di sini, sampai muncul tanda plus, diklik 2 kali double. Nah, dapat rumusnya. Ya, itu untuk mengcopy. Ada dua cara ya. Nah, berikutnya untuk mencari nilai rata-rata, sama dengan average, buka kurung, sel yang kita uji yang ini, nilai tugas sampai dengan nilai UAS, kurung tutup, enter. Apa nih? Sama dengan ya, rata-ratanya 73 dari nilai mahasiswa, nilai tugas 80, nilai UTS 75, dan UAS-nya 65 ya. Jadi nilai rata-ratanya 73. Nah, kalau sudah dapat ini, kita tidak perlu lagi membuat rumus. Cukup di copy. Tekan enter. Ya. Itu untuk rumus sum dan rumus average. Berikutnya rumus lab. Rumus lab ini, tapi sebelumnya kita rumus len dulu. Len adalah menghitung jumlah karakter. Jumlah karakter di lensa mataku itu ada 12. Cara menghitungnya L itu dari 1, E itu 2, N itu 3, dan seterusnya ya. Nah, di sini spasi dihitung juga, dihitung 1. Ya. Karakternya ada 11, spasinya ada 1, jadi 12 totalnya. Coba kita hitung. Sama dengan len, buka kurung, sorry. Sel yang kita uji yang lensa mataku ini,
kurung tutup, enter. Nah, 12. Ini kalau saya kasih 1, sama mataku, saya kasih E, itu bertambah nilainya. Enggak 12 lagi, tapi 13. Nah, itu. Ya. Jadi len itu adalah menghitung jumlah karakter. Saya tambah lagi 1 spasinya ya. Saya kasih spasi di sini, misalkan. Itu bertambah lagi nilainya. Nah, jadi 14. Karena spasi dihitung 1 ya. Sampai di sini paham?